Halo Kak, perkenalkan nama saya Geftorianeska dengan NIM 243030500310 dan hari ini saya akan menjelaskan modul 6, yaitu modul terakhir pada praktikum pemrograman web dan mobile, yaitu Flutter. Jadi kita harus tahu dulu Flutter ini apa. Jadi Flutter itu adalah sebuah framework open source yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi web, mobile, desktop, atau embedded system dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart, yaitu bahasa pemrograman yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya, yaitu modul 5. Nah, jadi untuk modul 6 ini, yaitu modul Flutter ini, kita membahas atau mengerjakan bagian praktikum, yaitu bagian 3. Ya di mana di sini tuh ada dua soal gitu ya. Buatlah tampilan seperti gambar di bawah ini, yaitu sebuah elevated button yang bertuliskan mulai dan membuat sebuah tampilan seperti gambar, yaitu adalah gambar kontainer 1 dan kontainer 2 atau gambar 6.2 sama 6.3 pada modulnya. Nah, jadi untuk yang pertama di sini saya bikin untuk hasil program ini tuh bisa dipencet. Jadi nggak cuman nggak cuman apa ya? Nggak terpisah gitu loh. Jadi disatuin dalam satu program yaitu Mendart namanya di sini supaya ketika diklik si elevated button mulanya itu nanti bisa masuk ke kontainernya kayak gitu. Jadi nggak terpisah programnya. Nah, jadi yang pertama di sini program itu terdiri dari dua halaman, yaitu halaman pertama yaitu menampilkan tombol mulai dan halaman kedua yang menampilkan dua kontainer yang bisa beralih antara kolom atau row saat diklik. Jadi di sini yang pertama kita ada import package footer material Dart yang dimana itu package buat kita material apa yang kita butuhin itu loh, material-material dasar buat si apa sih hasilnya nanti. Nah, terus ada sebuah fungsi main yang di sini yang namanya tuh run app yang dimana run app ini jadi kayak sebuah rootnya gitu. Lalu bagian sini ada sebuah class my app. Jadi mana adalah class my app ini sebagai pengaturan awal aplikasi. Dan bagian sini tuh saya mengatur tema warna, judul, dan menentukan halaman mana sih yang muncul duluan, yaitu di sini halaman mulai. Kita masuk ke bagian halaman mulai yaitu atau tombol mulainya. Yang dimana untuk halaman mulai ini menggunakan stateless widget karena tampilan itu nggak berubah. Jadi hanya menampilkan satu tombol mulai atau satu tombol elevated button di tengah yang kemudian tombolnya tuh saat ditekan akan si program akan berpindah ke halaman berikutnya menggunakan navigation push. Nah, lalu itu untuk yang bagian tombol mulainya. Lalu masuk ke bagian pilihan halaman pilihan kontainer. Nah, di sini halaman kedua ini menggunakan stateful widget. Nah, kita harus tahu dulu stateful widget sama stateless widget itu apa. Kalau di modul itu penjelasannya, stateless widget adalah sebuah widget yang tidak memiliki keadaan state. Jadi, si widget ini tuh nggak bisa berubah setelah dibuat atau selalu menampilkan tampilan yang sama gitu kan. Kalau misalnya si stateful widget itulah sebuah widget yang bisa berubah dan memiliki keadaan state. Jadi si widget ini tuh bisa menerima masukan dari pengguna, merespon keadaan sistem, dan mengubah tampilannya. Kayak gitu. Nah, itu untuk penjelasan singkat bagian stateful widget dan si stateless widget. Jadi bagian halaman kedua ini tuh kita ada variabel yang namanya variabel aktif container. Jadi mana variabel ini adalah nilainya nanti itu menentukan layout mana sih yang akan ditampilkan gitu. Kalau misalnya nilainya 1, maka layoutnya akan kolom. Tapi kalau misalnya nilainya 2, nanti akan tertampil layout row. Yaitu bagian, ini ada bagian body aktif container sama dengan 1, bit layout gambar 6.2, dan bit layout gambar 6.3. Baris ini adalah baris yang menjadi sebuah inti gitu ya. Jadi kalau misalnya si aktif kontainer ini sama dengan 1, maka akan dijalankan kolom. Kalau misalnya enggak, berarti akan dijalankan zero gitu.
Nah, terus kita masuk ke bagian build layout gambar 6.2 atau layout kolom, ya di mana fungsi ini membuat dua kontainer yang disusun secara vertikal. Jadi setiap kontainer itu dibungkus dengan gesture detector supaya bisa diklik. Jadi kalau misalnya kontainer satu diklik, maka aktif kontainer akan di-set ke satu. Tapi kalau misalnya aktif kontainer 2 yang diklik, maka otomatis akan berubah menjadi layout row karena state-nya tuh dipanggil, set state-nya tuh dipanggil. Jadi ini kayak gini mana? On tap, nih, on tap set state aktif container 2. Nah, jadi set state inilah yang memberitahu Flutter bahwa ada data yang berubah, sehingga tampilannya itu akan dibangun ulang atau diedit ulang secara otomatis. Lalu kita masuk ke bagian layout gambar 6.3 yaitu layout row. Jadi mana fungsi ini juga sama yaitu membangun dua kontainer tapi disusun secara horizontal. Bedanya dengan kolom, kalau kontainer di sini tuh pakai angka tetap yaitu 120 kali 120 pixel. Sementara kalau misalnya di kolom tadi kita pakai double infinity. Karena kenapa kalau misalnya di row itu kita nggak pakai double infinity karena row itu nggak bisa ngitung lebar otomatis. Jadi makanya kita di sini sudah menentukan gitu ya, udah menentukan berapa panjang dan berapa lebarnya sih si row-nya, si barisnya berarti ya. Jadi kalau misalnya kontainer satu diklik, maka aktif kontainer akan kembali menjadi satu dan tampilan akan berubah menjadi kolom lagi. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita coba run aja programnya. Kita run dulu. Dari sini kita run lewat Chrome. Ini memang agak lama nunggunya, tapi kita tunggu aja. Nah, jadi di sini sudah, yaitu nih ada praktikum modul 6. Nah, di sini kita bisa klik mulai, yaitu mulai ini adalah tombol elevated button. Sesuai pada gambar 6.1 pada bagian praktikum A. Ketika kita klik, nanti kita akan masuk ke dalam Flutter Code Sample, yang dimana ini adalah bentuk kolom, sebuah kolom. Nah, jadi sini ada tulisan mode aktif kontainer satu. Itu karena tadi kan sudah dijelaskan kalau kontainer satu itu bentuk kolom dan kontainer 2 itu bentuk row atau baris. Nah, ketika kita klik kontainer 2, nanti akan berubah menjadi sebuah row. Kalau misalnya kita klik kontainer satu lagi, maka akan berubah menjadi kolom. Nah, di sini bisa lihat kan mode aktif kontainer 2, mode aktif kontainer satu. Nah, itu untuk modul 6. Jadi mungkin itu sekian penjelasan dari saya, Kak. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih banyak, Kak.